Kalau kita ingin berhasil sebagai penuntut ilmu, maka kita sebagai penuntut ilmu, sebagai santri, wajib, super wajib untuk taat dan mentaati gurunya. Begitu juga orang tuanya juga harus wajib, super wajib menghargai dan menghormati gurunya. Apabila salah satunya ini tidak seimbang, maka pasti gagal itu. Dulu ada di Hadramaut seorang murid yang belajar di Robat Karim. Robat Karim itu pesantren tertua yang merupakan alim, yang didirikan oleh Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatili. Ada seorang murid pintar banget, Al-Quran dia hafal, kitab fikih minhaj dia hafal, nahwu shorof hafal, semua dia hafal, tafsir hadis banyak dia hafal. Tapi kepintarannya itu akhirnya menjadikan dia menjadi sombong, sehingga gurunya, pimpinan pesantren tersebut, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatili, dianggap kayak biasa. Dia tidak lagi memanggil gurunya Syekh, tidak lagi memanggil gurunya itu Habib, tapi dia panggil namanya saja. Boleh adab ini murid, manggil nama gurunya dengan nama gurunya, apalagi sampai menjelek-jelekkan gurunya, itu parah lagi. Kenapa? Karena dia merasa pintar. Diberikan kebijakan oleh Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatili untuk mengajar di pesantren, tapi jangan sombong lagi. Banyak kata ulama, manusia itu ada potensi berbuat sombong, itu ada. Dan potensi itu timbul di dalam 4 hal. Yang pertama, ziyadatul mal. Orang bisa sombong itu apabila bertambah kekayaannya. Berapa banyak orang yang kaya sombong, yang parah sudah miskin sombong lagi, parah lagi. Yang kedua, ziyadatul mansab, bertambahnya kedudukan, jabatan bertambah, pangkat bertambah, termasuk juga nasab, keturunan. Ini bisa menjadikan orang itu sombong. Orang yang berdarah biru biasanya agak sombong daripada orang yang berdarah merah, padahal kalau dibuka tetap aja darahnya merah. Artinya nifaq ini. Nah, itu bisa menjadikan orang sombong apabila dia bertambah kedudukannya. Yang ketiga, potensi orang bisa sombong itu adalah ziyadatul ilmi, bertambah ilmu. Kalau orang itu bisa bertambah ilmunya, maka ada potensi untuk sombong. Yang lebih parah kalau dia lebih sombong daripada gurunya. Nah, itu parah banget. Berapa banyak gurunya dulu ngajarin ngaji, kemudian muridnya ini pergi ke luar negeri belajar, jadi kiai, lalu ketemu dengan gurunya yang dulu dia pernah ngajarin ngaji, dia acuh-acuh dengan gurunya. Padahal dia bisa mengaji Al-Quran, baca kitab kundur, jasa pertama kali itu adalah dari gurunya. Ini anak santri kurang ajar kalau dia punya sifat seperti itu. Ziyadatul ilm ini bisa menjadikan orang itu sombong. Ya. Oleh karena itu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, seseorang penuntut ilmu itu dia akan melewati hatinya dalam 3 tahapan. Yang pertama, kalau dia menuntut ilmu itu di awal-awal belajar, itu biasanya ada rasa sifat sombong. Ada rasa sifat sombong. Baru belajar sedikit saja, boleh pakai itu ngalah-ngalahin ulama besar. Ngalah-ngalahin ulama besar. Berjubah, berbola dan sebagainya. Biasa itu biasa.
Dan kita bangga dengan anak-anak seperti itu. Dan sebenarnya saya kepingin melihat anak-anak itu pakai bola. Biasa seperti itu. Itu tahapan pertama itu. Baru belajar. Nanti pulang ke kampung, orang-orang disalah-salahinnya, dia aja yang paling benar. Pesantren itu pertama-tama. Jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, maka anak itu akan jadi setan, jadi iblis. Iblis dikeluarkan dari surga karena sombong. Jangan berhenti di situ, terus belajar. Kalau sudah masuk belajar, yang kedua dia akan memenuhi tahapan yang kedua apa? Awal, rendah diri. Buya Hamka mengatakan dulu aku tidak sependapat dengan orang yang tahlilan. Dulu aku tidak sependapat dengan orang yang bermaulidan. Tapi setelah aku membaca beberapa kitab dan kitab yang banyak, maka sekarang aku tahlilan. Sekarang aku maulidan. Begitu orang. Kadang kalau baru baca satu kitab, nggak baca kitab yang lain yang tidak sesuai dengan pendapatnya dia, disalah-salahkannya orang. Tapi setelah dia membaca kitab yang banyak, maka dia timbul sifat awam. Jangan berhenti di situ, jangan terus untuk mendapatkan hati yang ketiga. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau dia berjalan terus, menuntut ilmu terus, maka dia akan mendapatkan hati yang ketiga. Apa itu? Fakirul fil ilm. Dia merasa tidak punya ilmu sama sekali, tidak pernah puas dengan belajar. Semakin dikaji ilmu itu semakin dalam, semakin dia membuka kitab ternyata semakin luas ilmu tersebut. Merasa bodoh di hadapan Allah itu baik, tapi kalau bodoh di hadapan manusia itu tidak baik. Bodoh di hadapan Allah, maka dia akan pintar di hadapan manusia, karena dia merasa tidak punya ilmu apa-apa di hadapan Allah. Tapi ketika dia merasa ilmu ada, dia sombong di hadapan manusia, maka apalagi dia bisa lupa daratan kepada orang yang telah memberi kepada zat yang memberi ilmu kepadanya. Kita kembali ke cerita asal tadi. Jadi seorang murid yang berbuat talim ini, karena dia pintar, alim, sudah bisa ceramah kemana-mana, dia tidak lagi manggil Habib Abdullah dengan Habib atau Syekh, tapi dia panggil namanya saja. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadili tidak apa-apa, karena sudah beliau makamnya makam aulia, maka antara pujian dengan cacian itu sama. Yang dipandang adalah Allah. Apabila ada yang memuji, hakikatnya Allah. Kalau ada yang mencaci, juga hakikatnya Allah. Sama semua seperti itu. Habib Abdullah enggak apa-apa, biasa saja. Suatu ketika di Lubang Tarim ada acara. Ada acara. Si murid si pintar ini tidak hadir. Keluar dari tempat acara itu tanpa izin dari gurunya. Kata Habib Abdullah, mana si Fulan? Fulan mana? Kata murid yang lain, ya Habib, dia pergi ke Sihir itu satu kota di Hadramaut. Dari kota Tarim ke situ kurang lebih 5-6 jam. Kata Habib Abdullah, ngapain dia ke sana? Katanya diundang ceramah ke sana. Kata Habib Abdullah, di sini ada acara, dia pergi ke sana. Habib Abdullah merasa tidak dihargai pada murid ini. Lalu apa kata Habib Abdullah? Biarkanlah orangnya di sana, tapi ilmunya di pesantren ini. Orangnya di sana, tapi ilmunya di sini. Lalu apa yang terjadi? Pertama ini muridnya ceramah, banyak orang yang datang, tapi dia orang alim, tapi masih jadi santri. Gurunya belum melepas dia, masih dipegang sama gurunya, belum saatnya lagi. Tapi nggak sabar murid ini menjadi ulama, ceramah di sana sini. Tapi karena dia kuat dengan gurunya, kata Habib Abdullah, orangnya boleh di sana, tapi ilmunya di sini. Pertama orang banyak yang hadir, tapi lambat laun sedikit sampai habis. Gak ada lagi orang yang mau belajar dan beneran
dengar ceramah si murid ini. Si murid pun menyesal. Mau bagaimana lagi? Dia datang mau ke tempat gurunya, malu. Ilmu yang dia punya, Al-Quran dia lupa, ilmu fikih yang dia hafal lupa, semuanya lupa. Lalu apa jadinya? Sampai akhirnya si murid yang sombong ini pun menjadi penjual ayam. Ilmu yang begitu banyak habis. Nah, oleh karena itu yang kita ambil pelajaran di sini. Berapa kali kita ceritakan di sini? Berulang-ulang kali. Kalau kita ingin berhasil sebagai penuntut ilmu, maka kita sebagai penuntut ilmu, sebagai santri, wajib, super wajib untuk taat dan mentaati gurunya. Begitu juga orang tuanya juga harus wajib, super wajib menghargai dan menghormati gurunya. Apabila salah satunya ini tidak seimbang, maka pasti gagal itu. Muridnya rajin, muridnya pintar, tapi orang tuanya merasakan buruk dengan gurunya, gagal anak itu. Gagal anak itu. Orang tuanya baik dengan gurunya, tapi anaknya luar biasa bandelnya, gagal itu. Apalagi dua-duanya, muridnya bandel, orang tuanya kacau, habis itu. Tidak lama di pesantren, angkat kaki sudah. Nah, jadi itu antara guru dengan orang tua harus bekerja sama. Karena pada hakikatnya orang tua kita itu ada tiga. Hakikatnya orang tua kita itu ada tiga. Yang pertama adalah orang tua biologis kita. Itu orang tua kita. Yang kedua, guru kita. Guru kita itu orang tua kita. Bahkan kata ulama, guru itu lebih afdal daripada orang tuanya dari segi kehormatan. Kenapa? Karena guru mendidik murid itu adalah mendidik rohnya. Sedangkan orang tua hanya cuma menafkahi badannya. Tapi guru menafkahi rohnya. Orang tua menafkahi jasadnya, badannya. Guru menafkahi rohnya, menafkahi hatinya. Tapi guru yang baik, orang tua yang baik tidak pernah bertolak belakang. Tidak pernah bertolak belakang. Ketika seorang murid datang kepada gurunya, guru, saya kepingin sekolah ke tempat lain. Guru izinkan tidak? Kata gurunya, aku izinkan. Tapi kau tanya guru orang tuamu dulu. Tanya orang tuamu dulu. Kalau orang tuamu setuju, silakan. Begitu juga ketika anak ini bertanya kepada guru, kepada orang tuanya, ama, abah, mama, ulun hendak sekolah ke lain. Boleh tidak? Orang tua yang benar tidak langsung, ayo angkut. Pasti dia tanya gurumu dulu, izinkan apa tidak. Harus seimbang ini. Kalau tidak seimbang, kacau ini anak. Gagal. Karena kenapa ya tadi? Seorang guru, dia melihat masa depan muridnya nih. Melihat dengan hatinya, melihat dengan rohnya kemana murid ini. Tapi orang tua tadi hanya memberikan jasadnya saja, memberikan badannya saja, nafkah badan, nafkah jasad. Tapi seorang guru memberikan nafkah roh, nafkah hati kepada murid tadi. Orang tua yang baik, guru yang baik, mereka selalu bekerja sama. Kalau seandainya tidak bisa bekerja sama, murid ini gagal, anak ini gagal. Guru yang baik pasti akan menyuruh anak itu untuk menghormati guru, menghormati orang tuanya. Kata gurunya, sebelum kamu cium tanganku, cium orang tuamu lebih dahulu. Kalau kamu taat kepadaku, maka taati orang tuamu. Begitu juga orang tua. Kalau kamu hormati aku, maka hormati gurumu. Kalau engkau menghormati aku, hormati lebih kepada gurumu.
Yang kedua, yang ketiga, orang tua kita adalah mertua kita. Mertua kita. Cuma perlu ingat, mertua walaupun itu adalah mantu kita, tetap saja itu bukan darah daging kita. Berapa banyak suami istri berkelahi, bercerai gara-gara mertua ikut campur. Kita pernah berkata, rasa-rasanya di dunia ini nggak ada pasangan suami istri yang nggak pernah berkelahi. Siapa yang di belakang ibu atau bapak selama menikah nggak pernah berkelahi dengan suami atau istrinya? Rancak benar berkelahi. Tapi ada nggak yang tidak berkelahi? Ada. Hanya satu orang yang tidak pernah berkelahi, laki bini, dari pertama menikah sampai meninggal. Siapa itu? Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nggak pernah berkelahi. Kenapa? Karena waktu itu belum ada mertua. Belum ada mertua. Karena yang bisikkan kacau laki bini berkelahi itu salah satunya mintuha. Lihat dia pian. Yang kedua, belum ada ipar. Zaman Nabi Adam nggak ada ipar. Karena laki bini itu kalau berkelahi itu gara-gara ipar. Ketika hari raya panas-panasan sudah melihat ipar, gelangnya banyak-banyak. Bini seorang ada bergelang, nanti bini itu boleh ngomong itu. Ternyata apa? Melihat ipar sudah berjalan udah banyak, seorang belum berjalan. Yang ketiga, Nabi Adam tidak pernah berkelahi dengan Siti Hawa disebabkan bahwa itu belum ada tetangga, alias belum ada orang ketiga. Tetangga di Facebook, tetangga di mana lagi? Di Instagram, TikTok. Kenapa? Karena zaman sekarang ini banyak orang berkelahi, bahkan perselingkuhan, bahkan sampai bercerai, bahkan sampai berbunuh-bunuhan. Kita lihat beberapa hari yang lalu di TV, gara-gara medsos. Bininya berjoget-joget di TikTok, ya, aksi-aksi. Lalu ada laki-laki hidung bulan sejuta. Nah, pertama dulu like saja jempol, tambah-tambah love, tambah tahun, komen, senang. Hantu di situ. Berkelahi, bunuh-bunuhan, gara-gara. Makanya laki bini yang tidak pernah berkelahi seumur hidup hanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa? Karena bahari belum ada mintuha, belum ada ipar, belum ada tetangga. Orang tua tadi ada 3. Ya, orang tua biologis kita, orang tua guru kita, dan mertua kita. Cuman kata ulama di antara yang 3 ini, mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal kata ulama adalah guru kita. Kenapa? Karena orang tua memberikan nafkah jasad, memberikan nafkah kepada anaknya adalah nafkah jasad, nafkah badan saja. Tapi guru memberikan nafkah roh, memberikan nafkah hati, memberikan ilmu kepada murid tadi. Tapi guru yang baik, orang tua yang baik tidak pernah saling jatuh menjatuhkan, tapi makan saling dukung mendukung. Kata gurunya, kalau kamu menghormati aku, kalau kamu cium tanganku, maka orang tuamu lebih berhak untuk kau cium. Orang tua beritu, hai anakku, kalau engkau menghormati aku, maka lebih hormatilah gurumu. Kalau engkau mentaati aku, maka taatilah gurumu. Itu yang biasanya dilakukan sama orang-orang ganja yang baik orang. Masalah apapun datang berguru. Anak menikah datang berguru. Anak mencari jodoh datang berguru. Anak berisi anak datang berguru. Punya anak memberi nama datang berguru. Sampai seterusnya dibimbing oleh guru. Bahkan terkadang gurunya pun sudah meninggal dunia.
Guru itu terkadang datang dalam mimpi, memberikan isyarat, nah kamu begini, muridku begini. Asalkan murid tadi benar-benar dia pegang gurunya. Tapi guru yang mana yang dia pegang? Jangan salah menjadi guru. Kalau gurunya sudah tidak berakhlak baik, jangan dipegang guru tersebut. Kalau gurunya sudah tidak melakukan syariat, jangan dipegang guru tersebut. Kalau salah megang guru, kacau. Yang parahnya terkadang murid, kalau dia pegang guru yang sepulan, si A, B, C, maka mirip akhlaknya. Mirip akhlak murid itu dengan akhlak gurunya. 11-12 salah. Gurunya pemalas, muridnya pemalas. Gurunya rajin, muridnya rajin. Gurunya kuat, muridnya kuat. Seperti itu. Jadi kemana kita hati kita untuk mencari guru? Nah, karena kita masih labil, belajar. Ada kitab Ta'limul Muta'allim. Bagaimana mencari guru? Bagaimana cara menuntut ilmu? Semua itu ada di kitab Ta'limul Muta'allim. Karangan Syekh Zarrushi. Cuman yang belajar bisa memahami dan mengamalkan, itulah yang beruntung. Tapi kalau tidak mengerti dan tidak mengamalkannya, maka dialah yang untung alias tidak mendapatkan amal. Anak-anak kita ini Bapak Ibu aset kita. Jadi kita bekerja sama. Jangan sampai mendengar berita-berita yang tidak benar. Sebagai orang tua, konfirmasi lebih dahulu benar atau tidak kejadian itu, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari.